Membingungkan, itulah satu kata untuk para profesor dan kaum Melayu Malaysia. Kenapa? Karena, jika kita lihat proses dan prinsip orang Melayu Malaysia atau kriteria orang Melayu Malaysia, yang dimaksud oleh Profesor Malaysia, semuanya bertentangan dan saling bertabrakan dengan kaedah yang ada di setiap orang Melayu. Karena, tidak semua orang Melayu itu beragama Islam, atau sebaliknya, tidak semua yang beragama Islam itu orang Melayu, juga tidak semua orang Melayu mempunyai bahasa Melayu, seperti bahasa Melayu Malaysia. Pusat peradaban Melayu itu ada di Indonesia, setiap suku di Indonesia itu beragam. Mulai dari bahasa, agama, adat dan tradisi, serta masing-masing mempunyai ciri khas Melayu di daerahnya masing-masing. Begitupun makanan, mempengaruhi ciri khas dan olahannya masing-masing, di setiap daerah Melayu. Setiap negara yang mempunyai ciri khas daerahnya, tidak bisa mengklaim ciri khas daerah suku lain, walaupun itu satu suku, contohnya kota Palembang dan kota Padang. Keduanya masih satu suku, yaitu suku Melayu. Akan tetapi kedua daerah kota itu mempunyai ciri khasnya masing-masing dalam segi makanan. Kota Palembang yang mempunyai ciri khas makanan, yaitu empek-empek Palembang. Dan kota Padang, yang mempunyai ciri khas makanan, yaitu rendang. Kota Palembang tidak bisa mengklaim, kalau rendang itu, adalah miliknya, begitu juga kota Padang, tidak bisa mengklaim, kalau empek-empek itu miliknya. Hanya dikarenakan satu suku, yaitu suku Melayu, walaupun masih dalam satu naungan negara Indonesia. Masih di dalam negara Indonesia saja hal itu tidak bisa, apalagi sudah berbeda negara, itu sungguh akan ditentangnya. Di Indonesia walaupun keduanya satu suku, akan tetapi tidak bisa mengklaim ciri khas daerah kota lainnya. Akan tetapi, mengapa Malaysia mengklaim apa yang ada di Indonesia, hanya dikarenakan mempunyai akar bahasa yang sama, yaitu bahasa Melayu. Dan juga, Malaysia mengklaim budaya, adat dan tradisi yang ada di Indonesia, hanya dikarenakan dahulu sebelum merdeka, masih satu wilayah, yaitu wilayah Nusantara. Walaupun dahulu adalah Nusantara, akan tetapi, sejak dahulu, begitu banyak daerah dan suku, adat dan tradisi, juga bahasa yang berbeda dalam setiap daerah. Semua daerah serta suku, memiliki ciri khasnya masing-masing. Apakah Malaysia mengerti tentang batas-batas wilayah atau daerah? Bukankah mereka, warga Malaysia pernah berkata, kalau IQ orang-orang Malaysia, lebih tinggi, dari orang-orang Indonesia. Akan tetapi, mengapa dalam memahami, ilmu tentang batas-batas wilayah, atau daerah, dan juga negara, mereka tidak bisa. Jadi untuk apa IQ yang lebih tinggi itu, jika tidak digunakan untuk berpikir lebih jernih, dan lebih pintar, dalam memahami batas-batas wilayah, dan daerah, serta batas negara. Bukankah dahulu Malaysia diajak berjuang bersama oleh Indonesia, untuk meraih kemerdekaan yang benar-benar merdeka? Akan tetapi Malaysia enggan, Malaysia malah menginginkan dan malah lebih percaya dengan Inggris. Entah tahu kenapa dan mengapa, Malaysia lebih memilih berdiskusi dengan Inggris. Untuk mendapatkan kemerdekaan, Malaysia malah mau saja menjadi negara persemakmuran Inggris. Itu sama saja belum benar-benar mencapai sebuah kemerdekaan, yang benar-benar merdeka. Apakah Malaysia takut dengan Indonesia, tentang konflik yang ada di Indonesia pada waktu itu? Karena di Indonesia, setiap pengkhianat bangsa, yang bersekutu dengan para penjajah, itu harus dibinasakan, dari rakyat biasa, hingga para sultan pun jadi incaran. Indonesia berbuat seperti itu, karena jika para pengkhianat bangsa, masih terus ada, malah akan menjadi duri dalam daging, malah akan merusak rencana Indonesia, untuk menjadi negara yang benar-benar merdeka. Ada kemungkinan Malaysia enggan bersatu dengan Indonesia, dan bersama-sama berjuang untuk sebuah kemerdekaan. Karena di dalam negeri Malaysia, begitu banyak pengkhianatan bangsa, mulai dari rakyat biasa, hingga para sultan yang mempunyai kekuasaan atas wilayahnya. Malaysia takut semua pengkhianat yang ada di Malaysia akan dibinasakan, dari rakyat biasa, hingga para sultan, semuanya akan dibinasakan. Dari situlah Malaysia lebih memilih Inggris untuk mendapatkan sebuah kemerdekaan. Agar rakyat dan para sultan yang di Malaysia masih tetap ada. Dan mulailah Inggris mengatur semua, tentang sebuah kenegaraan, tentang hukum dan hak kemelayuan. Namun sebaliknya para pejuang Malaysia, yang ingin memerdekakan Malaysia, malah dipenjarakan.
Para pejuang Malaysia terinspirasi oleh para pejuang Indonesia, yang benar-benar merdeka seutuhnya. Karena, jika ingin mendapatkan kemerdekaan yang seutuhnya merdeka, berarti harus melawan para penjajah, yaitu Inggris. Akan tetapi mereka, para pejuang Malaysia, malah ditangkap, dan dipenjarakan. Ahmad Bustamam, adalah salah satu tokoh pejuang Malaysia, yang benar-benar ingin memerdekakan Malaysia, karena jumlah pendukungnya, tidak sebanyak para pengkhianat yang memuja penjajah Inggris. Ahmad Bustamam, gagal dalam perjuangannya. Akan tetapi, Ahmad Bustamam, berhasil mempertahankan tekad dan keyakinannya untuk merdeka. Oh iya, ini kisah perjuangan Ahmad Bustamam, yang anti-kolonial Inggris, dan ingin memerdekakan Malaysia, seperti halnya Indonesia, yang terinspirasi dari ideologi Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Dan juga, terinspirasi dari perjuangan Bung Tomo, yang menggerakkan para pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan, melawan kolonial Inggris. Mari kita lihat videonya, tentang kisah Ahmad Bustamam. Presiden Soekarno yang ada di pikiran kita adalah dua hal. Pertama, Soekarno adalah simbol kemerdekaan dan semangat anti-kolonialisme. Kedua, Soekarno mengganyang Malaysia. Soekarno sering ditafsirkan sebagai antitesis kepada founding fathers bagi Malaya, yaitu Tunku Abdul Rahman. Namun, mungkin ramai yang salah anggap bahwa sebenarnya Soekarno tidak membenci Malaya secara general dari hujung rambut sampai hujung kaki. Tidak mengganyang rakyat Malaysia secara umum. Akan tetapi, yang dikritik Soekarno hanyalah Tunku Abdul Rahman dan entitas bernama Malaysia yang dilihat menjadi alat kepada neo-imperialisme. Dengarkan kembali pidato Bung Karno ini. Yang kami anti itu oleh pikiran Inggris, pikiran Inggris. Soekarno tidak mencurhakai menolak agreement. Mahathir tidak mencurhakai menolak agreement. Yang mencurhakai menolak agreement ialah Tunku Abdul Rahman daripada imperialisme. Banyak orang di Indonesia juga kurang memperhatikan hal ini, di mana Malaysia, walaupun Tunku Abdul Rahman bertentangan dengan Soekarno, tidak berarti semua pejuang kemerdekaan di tanah Melayu mendukung Partai UMNO dan perjuangan Tunku Abdul Rahman. Masih wujud sebenarnya gerakan-gerakan nasional yang jarang disebut oleh sejarah. Karena seperti kata pepatah, sejarah ditulis oleh golongan yang berkuasa. Kalau diteliti lagi, sebenarnya di Malaysia ada satu nama yang sangat identik dengan ide-ide nasionalis dan perjuangan anti penjajahan, persis seperti Bung Karno. Ide kelahiran negara baru Melayu Raya yang menggabungkan Indonesia dan Malaya terinspirasi dari Sumpah Pemuda. Beliau adalah Ahmad Bustamam. Siapakah Ahmad Bustamam? Apakah yang diperjuangkannya? Dan mengapakah perjuangan nasionalis seperti yang dibawa oleh Bung Karno kurang populer di Malaysia? Inilah drama politikus. Perjuangan Bustamam untuk memerdekakan tanah Melayu atau Malaya banyak diilhamkan daripada Sumpah Pemuda yang bergema di seantero Nusantara pada 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda menjadi landasan dan momentum perjuangannya yang keras bagi mewujudkan negara yang bebas dari sikap feudalistik dan merdeka. Ahmad Bustamam dilahirkan pada 30 November 1920 dengan nama aslinya Abdullah Sani bin Raja Kecil. Beliau dibesarkan di Kampung Berang Ulu, Tanjung Alim, Perak, dan menuntut di sekolah-sekolah Melayu dan Inggris sekitar Perak, termasuk di Sekolah Menengah Anderson, Perak. Partai yang didirikan oleh Ahmad Bustamam adalah Partai Rakyat pada tahun 1955. Jelas-jelas menyebut ide Marxisme sebagai asas parti dalam pasal 2 konstitusi partai tersebut. Ahmad Bustamam menzahirkan iltizam yang kukuh untuk menuntut cita-cita membentuk negara yang demokratik. Ini diperkuat dengan lapisan pemuda yang direkrutnya dalam Angkatan Pemuda Insaf. Bagi meneruskan aspirasi perjuangan melandaskan kerjasama para pemuda dan pemudi Melayu dan Indonesia untuk mencapai kemerdekaan.
Dalam menentang penjajah Inggris, Bustamante sudah kebiasaan ditangkap dan dipenjara oleh Inggris. Di sebalik tembok penjara, beliau menulis rencana-rencana perjuangan dari dalam penjara. Pada tahun 1945, Bustamante bergerak aktif dalam gerakan KRIS, Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung, bersama-sama dengan anggota-anggota Kesatuan Melayu Muda KMM yang cuba mengisytiharkan kemerdekaan bersama Malaya dan Indonesia. Beliau ditahan oleh Inggris pada 1948 sehingga 1955 karena aktivitinya memimpin gerakan bawah tanah untuk menumpaskan penjajah. Pada 1959, pertama kali setelah merdeka diadakan pilihan raya umum. Ahmad Bustamante dipilih oleh rakyat sebagai ahli parlimen dari dapil setapak dari Partai Rakyat. Partai Rakyat membentuk koalisi dengan Partai Negara, pimpinan Datuk On Jaafar yang keluar dari UMNO dan Partai Islam Setanah Melayu Dr. Burhanuddin Helmi. Pakatan oposisi ini berjaya memenangi 30% suara di parlimen pada pemilu kali kedua sepanjang sejarah Malaya. Dan Ahmad Bustamante dipilih sebagai ketua oposisi mewakili Barisan Sosialis atau Socialist Front. Sumbangan beliau sebagai ahli parlimen sangat besar dalam menjadi aktor semak dan imbang atau check and balance terhadap kerajaan perikatan pimpinan Tunku Abdul Rahman. Beliau bukan hanya membangkang, beroposisi, membantah, tapi juga mendukung dasar-dasar baik pemerintah, antaranya mengecam dasar apartheid yang dilakukan Afrika Selatan. Namun persamaan ide dan gagasan dari mentor dan gurunya Bung Karno tidak bisa tertahankan lagi. Beliau dan Barisan Sosialis seperti Dr. Burhanuddin Helmi konsisten memperjuangkan Melayu Raya. Barisan Sosialis meminta kerajaan Tunku patuh kepada Manila Agreement untuk menggabungkan kekuatan Indonesia, Malaya dan Filipina, termasuk mendukung perjuangan Parti Rakyat Brunei atau Parti Rakyat Kalimantan Utara. Namun disebabkan pendirian dan dasar dan kegiatan-kegiatannya yang pro keindonesiaan, Ahmad Bustamante ditahan pada tahun 1963 seiring dengan peristiwa Ganyang Malaysia. Di bawah Internal Security Bill, sebuah akta zalim ala Inggris di parlimen yang membenarkan seseorang ditahan tanpa bicara. Beliau ditahan atas pertuduhan berhubung dengan PKI, Partai Komunis Indonesia, membentuk gerakan rahsia bagi tujuan subversif dan mengadakan kerjasama dengan AM Azhari, pemimpin Partai Rakyat Kalimantan Utara, untuk mengadakan pemberontakan di Brunei. Ahmad Bustamante menghabiskan sisa-sisa hidupnya menulis gagasan-gagasan kenegaraan dan politik dalam Dewan Sastra, dan ide marhainisme yang dihayati oleh Soekarno tidak pernah menghilang di dalam dirinya. Beliau pernah menubuhkan Parti Marhain atas permintaan teman-teman yang sepemikiran dengannya, namun kurang mendapat sokongan rakyat. Sekian saja video mengenai seorang anak didik dan pewaris kepada ide gagasan Soekarno yang berada di tanah Melayu. Cukup sekian pembahasan dari kami. Terima kasih, sampai jumpa lagi.